Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ignatian Yuniarti. Saya dari kelas C Manajemen angkatan tahun 2019. Saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas untuk memenuhi tugas MIT Manajemen Keuangan. Sebelum saya menjelaskan tentang rasio likuiditas, saya akan menjelaskan apa itu rasio. Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan satu hal. Ada 4 rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas atau rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, rasio likuiditas atau rasio yang mengukur seberapa likuid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang keempat, rasio aktivitas atau rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, itu tadi mengenai apa itu rasio, dan ada 4 rasio keuangan. Saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas atau utang jangka pendek. Di dalam rasio likuiditas terdapat 3 analisis. Yang pertama, ada analisis current ratio, dan yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Sebelum saya akan menganalisis dengan menggunakan 3 metode tadi, saya akan memberikan rumus mengenai itu. Satu, rumus current ratio. Rumus current ratio atau rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian rumus quick ratio atau rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas sama dengan kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan analisisnya menggunakan Excel. Yang pertama yaitu current ratio analysis atau analisis rasio lancar pada PT Mega Perintis Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Untuk tahunnya saya ambil tahun 2018 dan juga tahun 2019. Seperti yang tadi saya jelaskan, rumusnya yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total utang lancar, kemudian dibentuk dalam rupiah dan juga persen. Seperti 298,518 dibagi dengan 186,172 sama dengan hasilnya seperti ini, yaitu 1,60 sekian. Kemudian 160,345%. Ini contoh perhitungan analisis current ratio. Kemudian yang kedua, menggunakan analisis quick ratio atau analisis rasio cepat. PT Mega Perintis Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini saya juga menggunakan tahun 2018 dan juga tahun 2019, di mana yang tadi rumus saya jelaskan yaitu total aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Seperti yang ada di layar ini, total aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan total utang lancar.
Total aktiva lancar 298,518 dikurang 191,867 dibagi dengan 144,609 dinyatakan dalam rupiah 0,73 sekian-sekian dan dinyatakan dalam persen 64,07,8%. Seperti ini contoh analisis quick ratio-nya. Dan yang kemudian ada cash ratio analysis atau analisis cash atau analisis rasio kas PT Mega Perintis Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Tahun 2018 dan 2019 ada kas dan bank, total utang lancar dan cash ratio-nya. Ya, seperti di rumus tadi saya jelaskan, kas dibagi dengan total utang lancar. Dinyatakan dalam total utang lancar, hasilnya ini 31,435 dibagi 186,172. Hasilnya dinyatakan dalam rupiah 0,16 sekian-sekian dan dinyatakan dalam persen 16,8849%. Kemudian seterusnya seperti itu. Sekian dari saya, itu tentang mengenai analisis rasio likuiditas. Jika memang ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.